Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramadhani dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 240801026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis regresi linear berganda atau Ordinary Least Squared atau OLS menggunakan SPSS. Materi yang akan saya bahas meliputi memasukkan data ke SPSS, kemudian menjalankan analisis regresi berganda, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan regresi, kemudian koefisien determinasi atau R2, kemudian uji T dan uji R. Yang pertama itu adalah memasukkan data dari Excel ke SPSS. Yang pertama, kita sudah ada datanya, kemudian kita blok, kemudian kita Ctrl C. Setelah itu kita ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita tekan paste with table names. Nah, sekarang datanya sudah ada. X1 dan X2 ini merupakan variabel bebas atau variabel independen, sedangkan variabel Y ini adalah variabel terikat atau variabel dependen. Ini adalah analisis regresi. Yang pertama kita tekan analyze, kemudian regression, setelah itu linear, kemudian kita masukkan variabel Y-nya ini ke dependen, variabel X1 dan X2-nya kita masukkan ke independen. Kemudian kita tekan statistik. Untuk mencari multikolinearitas, kita tekan collinearity diagnostic. Dan untuk mencari autokorelasi, kita tekan Durbin-Watsons. Kita tekan continue. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini hasilnya. Kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas, yang mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel independen. Nah, sekarang kita akan ke tabel koefisien. Nah, ini kita perlu memperhatikan yang bagian tolerance dan PIF ini. Nah, untuk mengambil suatu keputusan, nilai tolerance ini harus lebih besar dari 0,10 dan nilai PIF ini harus lebih kecil dari 10. Sekarang kita lihat dulu nilai X1-nya untuk bagian toleransi ini 0,356, X2-nya juga 0,56, maka nilai toleransi ini lebih besar dari 0,10. Kemudian kita lihat nilai PIF ini, X1-nya ini 2,807 dan nilai X2-nya juga 2,807. Nah, nilai FIF ini juga lebih kecil dari 10. Karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai PIF-nya ini kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Artinya variabel bebas ini tidak saling mempengaruhi sehingga model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas. Nah, kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, tujuan dari autokorelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Nah, di sini kita buka tabel model summary. Kita fokus pada bacaan Durbin-Watson ini nilainya 1,857. Pada data ini, kita lihat jumlah sampelnya ada 10. Kemudian, jumlah variabel independen atau K-nya ada 2, yang mana J itu X1 dan X2. Kemudian diperoleh DL-nya. Untuk mencari DL, kita buka tabel Durbin-Watsonnya. Tadi kita lihat K-nya 2, N-nya 10. Berarti ini. Kita lihat DL-nya 0,69,72. Kita masukkan DL-nya 0,697 saja. Kemudian kita lihat DU-nya. DU-nya di sini 1
1,6413. Kita masukin 1,641 saja. Nah, berdasarkan tabel Durbin-Watson ini untuk N-nya 10 dan K-nya 2 itu diperoleh DL-nya ini 0,697 dan DU-nya itu 1,641. Selanjutnya dihitung 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang DU-nya di sini 1,641. Sama dengan hasilnya itu 2,359. Kemudian kita cari juga 4 dikurang DL sama dengan DL-nya di sini 0,697. Jadi 4 dikurang 0,697 sama dengan hasilnya 3,303. Nah, sedangkan dari output dari SPSS bahwa Durbin-Watson-nya ini 1,857 karena nilai 1,87 itu berada di antara DU 1,641 dan 4 dikurang DU sama dengan 2,359 yaitu, maka artinya itu dari tabel Durbin-Watson ini diperoleh U sebesar 1,641, selanjutnya dihitung 4 dikurangin DU sama dengan 4 dikurang 1,641 hasilnya 2,359 karena nilai Durbin-Watson itu 1,857 berada di antara 1,641 dan 2,359, maka model regresi ini tidak mengalami autokorelasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, saya memilih uji dengan menggunakan metode uji Glatzer. Yang pertama itu kita tekan analyze, lalu regression, kemudian linear, kita tekan save. Nah, bagian residual ini kita tekan unstandardized, kemudian kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Nah, ini kita lewatkan aja dulu. Nah, ini udah muncul resnya, res 1. Kemudian kita transform, tekan compute variable, lalu kita buat judulnya ABS underscore res. Di numeric expression ini kita buat juga ABS, buka kurung, kita masukkan ini, lalu tutup kurung, kita tekan OK. Nah, ini ABS resnya sudah muncul. Lalu kita tekan analyze kembali, regression, dan linear. Kita ubah yang variabel Y ini menjadi ABS res. Masukkan ke dependen. Lalu kita tekan statistik, kita matikan yang untuk mencari multikoleritas dan autokorelasi. Lalu kita continue. Kemudian OK. Nah, kita lihat di tabel koefisien ini. Nah, dasar pengambil keputusan uji Glatzer ini, jika nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita cek dulu, X1-nya ini 0,829, ini lebih besar dari 0,05, kemudian yang X2-nya juga 0,851 lebih besar dari 0,05, karena keduanya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persamaan regresi. Kita fokus pada tabel koefisien, kemudian kita perhatikan di bagian unstandardized B ini. Nah,
Konstanta atau B nolnya ini 0,097. Kemudian koefisien X1-nya atau B1-nya 0,642. Kemudian koefisien X2 atau B2-nya ini 0,477. Nah, sehingga dapatlah persamaan regresinya ini adalah Y sama dengan 0,097 ditambah 0,642 X1 ditambah 0,477 X2. Nah, jika nilai X1 dan X2-nya ini sama dengan 0, maka nilai Y-nya ini sebesar 0,097. Setiap kenaikan satu satuan X1, maka nilai Y-nya ini akan meningkat sebesar 0,642 dengan asumsi variabel lainnya ini tetap. Kemudian, setiap kenaikan satu satuan X2, maka nilai Y-nya akan meningkat sebesar 0,477 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, karena kedua koefisien ini bernilai positif, maka hubungan antara X1, X2, dan Y-nya ini bersifat positif atau searah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan koefisien determinasi atau R2. Nah, kita fokus pada tabel model summary. Kemudian, berdasarkan tabel model summary diperoleh R-squared-nya sebesar 0,998. Nah, koefisien determinasi ini memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai 0,998 berarti 99,8% ini variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sedangkan 0,2%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji T. Nah, kita fokus pada tabel koefisien lagi. Nah, uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya ini, jika nilai sig ini kecil dari 0,05, maka variabelnya berpengaruh signifikan. Nah, kita fokus pada bagian T dan signifikan ini. Berdasarkan output SPSS, variabel X1-nya ini, T hitungan ini 23,219, signifikannya ini 0,000. Karena nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, untuk variabel X2, T hitungnya ini sebesar 10,028, signifikannya ini 0,000. Karena nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka X2-nya ini juga berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya saya akan melakukan uji F. Nah, kita fokus pada tabel ANOVA. Nah, uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita fokus pada bagian F dan signifikan ini. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitungnya 1421,976. Kemudian signifikannya ini 0,000. Karena nilai signifikan yang ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, demikianlah video tutorial mengenai analisis regresi linear berganda atau Ordinary Least Square atau OLS menggunakan SPSS. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara variabel X1, X2, dan Y.
Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan, saya mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.